Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan integral parsial atau metode yang ketiga setelah sebelumnya kita kemarin belajar mengintegralkan secara langsung dan juga menggunakan metode substitusi. Tapi sebelum kita masuk ke integral parsial, kita ulang sebentar cara mengintegralkan menggunakan metode substitusi. Contoh, ada soal seperti ini. Integral X akar X plus 2 dx. Biasanya integral substitusi itu kan digunakan dengan soal-soal yang bisa menggunakan integral substitusi itu adalah model-model soal yang pangkatnya salah satunya itu harus lebih tinggi dari yang lain. Nah, kalau yang ini kan, kalau kita lihat di sini kan x-nya berpangkat 1, sedangkan x yang di dalam kurung ini juga x-nya berpangkat 1. Kalau pangkatnya sama, kan kemarin kita sudah belajar bahwa nanti mengintegralkannya kan seperti ini. Jadi ada pemisalan dulu ya. Yang dimisalkan kan yang ini. U itu x plus 2. Sehingga dari kalimat ini akan dapat bentuk x itu akan sama dengan U minus 2. Kemudian setelah dimisalkan kan kita turunkan. Turunannya U itu adalah du per dx. Turunannya x adalah 1. Kemudian turunannya 2 adalah 0. Sehingga ketemu bentuk du akan sama dengan dx. Soal ini akan berubah menjadi integral. Nah, x-nya diganti jadi ini ya. U minus 2. Lalu ini jadi akar U. Lalu dx-nya akan sama dengan du. Atau kalau kita selesaikan, ini dikalikan dulu ya sebelum diintegralkan. Jadi integral U kalikan akar U itu jadinya U pangkat 3/2 min 2 kali U pangkat setengah du. Kemudian kita integralkan, ini jadi ditambah 1 pangkatnya ya, jadinya 3/2 tambah 1 itu 5/2, terus 1/5/2 menjadi 2/5, U pangkat 5/2 dikurangi yang ini setengah ditambah 1 hasilnya itu 3/2, maka 2 dibagi 3/2 hasilnya adalah 4/3, lalu U pangkat 3/2 plus C. Kemudian U nya itu dikembalikan lagi ke pemisalan awal, jadinya 2/5, lalu ini jadi X plus 2 dipangkatkan 5/2 min 4/3 kalikan X plus 2 pangkatkan 3/2 plus C. Bentuk ini kalau kita sederhanakan supaya lebih mudah dibaca kan, karena ini penyebutnya 5, yang ini 3, maka bisa kita ubah jadi 15 ya, disamakan penyebutnya. Kemudian ini jadi 15 dibagi 5, 3 kali 2, 6. X plus 2 pangkat 5/2 minus, ini 15 dibagi 3, 5 kali 4, 20. X plus 2 pangkatkan 3/2 plus C. Nah, ini karena ini sama, cuman pangkatnya yang berbeda, kita keluarkan. Gini, kita keluarkan X plus 2 nya ya. Pangkat yang lebih kecil adalah 3/2, jadi ini kita keluarkan. Maka kalau ini sudah dikeluarkan sekian, sisanya tinggal 6 kali X plus 2 pangkat 1. Karena nanti kalau X plus 2 pangkat 3/2 dikalikan ke sini, ini kali yang ini kan hasilnya sama dengan ini. Terus yang ini karena pangkat 3/2 nya udah dikeluarkan, sisanya tinggal 20. Nah, ini sederhanakan ya, jadinya X plus 2 pangkatkan 3/2, lalu ini 6X, lalu ini 6 kali 2, 12 kurangi 20, 8. Nah, jadi soal ini kalau menggunakan metode integral substitusi, ini integral metode substitusi, kita dapat jawaban akhirnya seperti ini. Ternyata soal ini bisa dikerjakan dengan cara lain, yaitu menggunakan integral parsial. Nah, sebenarnya integral parsial itu digunakan kalau misalnya kita kesulitan menggunakan metode substitusi. Jadi kalau yang mau kita misalkan itu yang mana, kita bingung, kita bisa menggunakan aturan integral parsial. Sekarang kita mau coba soal ini menggunakan integral parsial. Nanti kita bandingkan, jawaban akhirnya harusnya sama. Maka
Sekarang jawaban akhirnya kita tulis di sini ya, supaya nanti kita bisa bandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Ini hasil akhirnya adalah X plus 2 pangkatkan 3/2 kalikan 6X min 8 per 15 plus C ya. Ini jawaban akhirnya. Sekarang kita coba menggunakan metode integral parsial. Integral parsial itu bentuknya adalah seperti ini. Integral U dV terus dikerjakan menggunakan rumus UV min integral V du. Jadi dalam soal itu kita harus memilih, ada yang kita misalkan sebagai U dan ada yang kita misalkan sebagai dV-nya. Nah, soalnya kan ini ya, X akar X plus 2 dx. Dari sini kita harus memilih mana yang harus kita jadikan U dan mana yang harus kita jadikan dV. Strateginya adalah U itu kita pilih yang nanti kalau diturunkan semakin lama nanti akan mendekati 0. Kemudian kalau yang dV itu kita pilih yang lebih mudah untuk kita integralkan. Nah, untuk soal ini yang lebih mudah atau ketika diturunkan itu bentuknya akan menuju ke 0 kan yang X. Nah, maka yang kita jadikan U adalah X-nya, sedangkan yang kita jadikan dV-nya adalah sisanya. Maka kalau pakai integral parsial jadi begini. Ini. Ya, untuk soal di atas itu yang jadikan U adalah X-nya, kemudian yang dijadikan dV itu adalah yang akar X plus 2 dx. Nah, ini yang kita lakukan. Lalu dari sini karena kita dapat du sama dengan x, di sini kan kita butuh harus punya u-nya sudah ada, v-nya tuh belum ada dari sini, lalu du-nya juga belum ada dari sini. Maka itu yang kita cari. Kita mulai dari u sama dengan x dulu. Kalau u sama dengan x, turunannya kalau kita turunkan terhadap x kan berarti jadinya du per dx akan sama dengan 1. Maka du akan sama dengan dx. Oke. Kita berhenti sampai di sini, lalu sekarang kita lihat dV-nya. Kalau dV itu sama dengan akar X plus 2 dx. Maka untuk mencari V harus kita integralkan. Kiri diintegralkan, kanan diintegralkan. Ini kan jadinya nanti integral dV sama dengan integral akar X plus 2 dx. Nah, yang ini integralnya dV itu pasti jadi V. Lalu yang ini gimana? Ya, ini kita harus mengintegralkan pakai aturan yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi akarnya dibuka dulu, gitu ya. Terus kemarin ini kita apakan? Kalau masih ingat, ini kita bisa lakukan metode substitusi di sini. Kita misalkan A. A itu yang X plus 2 itu sebagai A. Sehingga kalau kita turunkan nanti ini jadinya dA per dx akan sama dengan 1. Sehingga dA akan sama dengan dx. Terus soalnya jadinya V itu akan sama dengan integral A pangkat setengah dx-nya sama dengan dA ya, dA. Nah, integralnya A pangkat setengah itu kan nanti ini setengahnya ditambah 1 jadinya 3/2. Ini berarti integralnya 2/3 A pangkat 3/2. Ada plus C-nya, tapi kali ini plus C-nya kita abaikan dulu. Sehingga bentuk terakhirnya jadinya 2/3. A-nya kembalikan lagi ke pemisalan. X plus 2 pangkat 3/2. Nah, jadi dari sini dimisalkan lagi, ketemu hasil akhirnya ini. Oke, untuk menghemat tempat, ini akan saya hapus. Kita tulis langsung jawaban akhirnya di sini ya. 2/3 X plus 2 pangkat 3/2. Oke. Sekarang kita sudah punya semua elemen yang kita butuhkan di sini. Integral UdV itu dikerjakan dengan metode UV min integral VDU. Jadi kita tuliskan U-nya yang mana? U-nya kan X. Maka integral X akar X plus 2
dx itu akan dituliskan jadi x ya, u. Terus v-nya yang mana? V-nya kan ini. Jadi dituliskan 2/3 kalikan x plus 2 pangkat 3/2 minus integral v du. V-nya kan ini. 2/3 x plus 2 pangkat 3/2 du-nya adalah ini, dx. Nah, kita dapat bentuk seperti ini. Nah, ini harus kita selesaikan. Yang ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita mau kerjakan yang ini. Oke, untuk yang ini, yang belakang, ini ya, tulis di sini. Integral 2/3 x plus 2 pangkat 3/2 dx. Nah, ini berarti kita harus kerjakan pakai cara apa? Menggunakan metode substitusi seperti yang sudah dipelajari kemarin. Yang kita misalkan adalah x plus 2 nya. Jadi x plus 2 kita misalkan a, berarti dA per dx akan sama dengan 1, sehingga dA akan sama dengan dx. Lalu soal ini menjadi integral 2/3 a pangkat 3/2, lalu dx nya sama dengan dA. Nah, ini kita integralkan. 3/2 ditambah 1 hasilnya 5/2. Terus 2/3 dibagi 5/2 ya. 2/3 dibagi 5/2. A ini pangkatnya jadi 5/2. Ada plus C nya ya. Kita tulis plus C nya. Ini jadinya 2/3 dikali 2/5. Jadi 4/15. Terus A pangkat 5/2, A nya langsung saya ganti ya. A nya diganti jadi ini, x plus 2 pangkat 5/2 plus C. Nah, kita sudah mengintegralkan yang bagian belakang ini. Sekarang tinggal kita gabungkan sama yang depannya. Oke. Lalu untuk yang itu, langkah ini saya hapus. Oke. Ini jadinya kita selesaikan seperti ini ya. Ini menjadi 2/3x dikali x plus 2 pangkat 3/2. Lalu yang belakang ini jadi sini 4/15 x plus 2 pangkat 5/2 plus c. Oke, sekarang kita kan mau menunjukkan kalau ini tuh sama dengan ini tadi ya, maka ini kita samakan penyebut. Per 15 dibagi 3, 5 kali 2 10. Gini, 19 dibagi 12 1 kalikan 4, ini 4. Nah, terus karena ini sama, keluarkan yang lebih kecil yaitu yang ini. Jadi keluarkan, sisanya tinggal 10x ya. Yang ini sisanya masih min 4 kali x plus 2. Jadi kalau ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Sederhanakan yang di sini. Jadi x plus 2 pangkat 3/2, lalu ini 10x dikurangi 4x ya, jadinya 6x, lalu min 4 kalikan 2 min 8 per 15 plus c. Nah, ternyata hasil akhirnya sama, tapi cara integral parsial itu lebih panjang dibandingkan metode substitusi. Jadi kalau menemukan soal-soal integral, selagi kita masih bisa menggunakan metode substitusi, gunakan saja metode substitusi. Kalau benar-benar tidak bisa pakai substitusi, barulah kita memilih cara integral parsial. Biasanya integral parsial itu dipakai kalau nanti kita menemukan kombinasi antara diminta mengintegralkan fungsi aljabar dan trigonometri bersamaan. Nah, maka integral parsial ini akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya integral fungsi aljabar, selagi kita masih bisa menggunakan metode substitusi, gunakan saja metode substitusi. Ini tujuannya supaya lebih menghemat waktu. Oke, jadi
Ini adalah contoh menggunakan integral parsial. Setelah ini kita akan belajar mengintegralkan soal-soal yang bentuknya pecahan. Jadi kita harus menggunakan aturan integral fungsi pecah untuk menyelesaikannya.